Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak, perkenalkan nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 0805 118242 Di sini bakal membuat video pengolahan mengenai materi penginderaan jauh habitat bentik mencakup lamun dan terumbu karang. Sebelum masuk ke pengolahannya, di sini saya akan mereminder sedikit penjelasan mengenai materi penginderaan jauh habitat bentik mencakup lamun dan terumbu karang ini. Nah, jadi habitat bentik itu sendiri merupakan ekosistem yang penting untuk menjaga keseimbangan laut dan juga menjadi indikator kualitas pada suatu perairan. Nah, untuk terumbu karang dan lamun ini itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta berfungsi sebagai area pemijahan dan pembesaran biota. Namun saat ini keberadaannya itu terancam dikarenakan adanya aktivitas manusia. Nah, terumbu karang ini terbentuk dari kalsium karbonat oleh organisme Cnidaria yang bersimbiosis dengan zooxanthella. Sementara lamun ini merupakan tumbuhan Angiospermae, yakni tumbuh di perairan dangkal hingga sekitar 10 meter. Nah, penginderaan jauh itu tentunya dapat membantu dalam pengecekan habitat bentik dan menjaga keanekaragaman untuk terumbu karang dan lamun ini sendiri. Nah, penginderaan jauh ini menggunakan citra Sentinel-2A dikarenakan memiliki ruang spasial yang bagus dan juga akan menghasilkan hasil yang akurat. Mungkin software yang dipakai untuk pengolahan ini yaitu ArcGIS dan Excel. Mungkin langsung aja masuk ke pengolahannya. Pertama-tama kita buka ArcGIS terlebih dahulu. Kemudian kita edata ini. Kita masukkan datanya. Yang Sentinel-2, granule, 2A, image data. Kita ambil isometer, kita masukkan band 2 sampai band 8. Setelah itu kita add. Tunggu aja. Nah, setelah datanya masuk, kita akan pergi ke search. Kita cari float. Yang pilih spatial analysis, klik kanan, pilih batch. Kemudian buat 4 tabel. Dia klik kali. Masukkan band 2, band 3, band 4 dan 8 secara berurutan sesuai tabel yang udah kita buat tadi. Band 3, band 4, band 8. Nah, setelah itu pada raster ini kita klik kanan, kita browse. Nah, sini kita save menjadi FB karena band 2 yang kita save jadi FB 2. Ini terus FB 3 ini FB 4 ini FB 8. Kita klik OK. Kita tunggu aja, floatnya sedang berjalan. Kita masukkan juga V2, B3 dan F4 serta F8 nya. Kemudian kita ke search, kemudian pilih raster kalkulator, kemudian spatial analysis ini kita klik kanan, kita klik batch, kemudian kita tambahkan 4 tabel. Nah, sini kita buat rumus FB2 dibagi dengan 10.000. 1 2 3 4. Ini jangan sampai salah, kemudian kita klik OK. Dan ini FB3 dibagi dengan 10.000. Oke, kemudian bawahnya juga B4 dibagi 10.000 dan FB8 dibagi 10.000. Nah, disini kita klik kanan, kemudian browse, kita save jadi RB2 karena dia adalah B2 dan RB3, kemudian RB4, lalu RB8. Kita klik. Baiklah, jika selesai prosesnya kita masukin RB2, kemudian RB3 dan RB4. Ada deh. Setelah ini kita akan ke search lagi, tapi sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu. Kita selesai, kita mesin aja, terus kita pergi ke search kembali, kemudian pilih composite band, kita masukin data RB2 sampai RB8. Caranya tinggal di drag aja nih. Kemudian kita save jadi KB. Oke, kita tunggu pemrosesannya.
Baiklah, jika selesai bandnya kita ganti jadi natural color, jadi 3231. Kemudian warnanya ini kita ganti biar agak lebih terang lagi, itu 4828 48. Baiklah, jika selesai, kita kontraknya kita lakukan penerangan 4828 1,8. Kita add data SAP, yakni kita masukkan Sanglin, kemudian kita pergi ke search, kemudian pilih extract to multi value to point, kemudian inputnya kita pilih Sanglin, dan ini kita pilih concept band, kita klik OK, kita tunggu. Baiklah, sini akan kita lanjutkan. Ini dimana kita sudah masuki Sanglin, dan juga sudah kita ekstrak multi value to point, sehingga ketika kita open attribute table-nya itu udah muncul. Dan kemudian kita drag hasil Sanglin DBF-nya ini ke Excel. Nah, kita drag, kemudian kita ganti namanya jadi blue, green, dan red serta layer. Nah, lalu kita drag seluruhnya, kemudian kita pakai insert ke charts, dan ini kita perbesar aja biar enak identifikasinya. Nah, kita sesuaikan warnanya, ini warna merah, ini kita ganti warna red, kemudian ini warna green, kita ganti aja jadi green. Lalu yang warna biru nih, nah udah biru pas. Lalu kita klik kanan, kemudian add trend line, kemudian pilih display equation dan display equation. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita ganti warnanya dan kita klik kanan tadi, sehingga mendapatkan sebuah nilai, kita ulangi saja. Kita akan mulai dari yang red, kita klik kanan dan edit line, edit display dan display equation dan display air. Karena ini kita ambil yang red tadi, maka dari itu warna kita ganti, kita sesuaikan. Dan blue, lalu yang green. Lalu setelah itu kita bertabel di sini, di mana kita buat bandnya ini ada blue, green, serta kita akan cari nilai R. Kemudian formula, kemudian R2, dan ini itu BI. Formulanya ini kita dapatkan dari nilai Y ini. Kita salin, pasti. Kemudian nilai R-nya ini juga sama. Nilai R-nya ini juga. Nilai R-nya untuk B ini sendiri kita ambil dari Y sampai sebelum X. Kemudian kita lanjutkan dengan green. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai ini sendiri kita pakai rumus, itu sama dengan kita buat min, kemudian kita drag semuanya, kemudian semua min,
nilai sudah kita dapat, kita akan langsung lanjut ke ArcGIS. Baiklah, akan kita lanjutkan setelah dari Excel tadi. Kita akan kembali ke ArcGIS. Nah, di sini kita ke search, kemudian kita cari raster kalkulator. Kita klik kanan, kemudian batch. Nah, di sini tabelnya kita buat 3 aja. Kita masukkan rumus RB2 dikurang buka kurung, masukkan nilai BI 2000 ini, terus salin, kemudian kita kali, lalu buka kurung lagi, RB8 dikurang dengan nilai NIR yang udah kita jumlahkan tadi. Untuk nilai NIR ini sendiri kita buatin ya. Nilai NIR, kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita klik OK. Baiklah, untuk selanjutnya kita klik OK aja nih. Nah, untuk yang kedua ini sama, kita RB3 kemudian dikurang, buka kurung, kita ambil nilai BI dari green, kita copy, lalu kita kalikan, buka kurung lagi, RB8 minus nilainya. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kita klik OK. Untuk RB4 nya sama, RB4 minus, buka kurung, nilai BI dari red itu sendiri, kemudian kita tempel, dikali, buka kurung, RB8, kemudian dikurang, dikurangkan dengan nilai ini, kita tutup kurung. Nah, untuk ini kita set outputnya itu jadi F. Aduh. Oke, sepertinya kita salah save ini. Ini harus kita jadi dulu. Ini kita set jadi green. Kemudian ini kita set jadi red. Baiklah, jika selesai loadingnya, kemudian kita add data, kita masukin blue dan red nya, blue dan green karena red sudah masuk. Nah, tunggu aja. Habis ini kita minusin dulu, lalu kita add wilayah kajian di SHP, wilayah kajian kita add. Nah, terus kita pergi ke search, kemudian kita cari composite band. Nah, untuk composite band ini kita ambil dari Blue Green and Red ini. Kita habis itu kita simpan jadi composite as composite SG. Nah, kita pergi ke environment. Nah, di sini pada processing extend ini kita cari wilayah kajian, kemudian kita ke raster analisis, bagian mas ini kita pilih wilayah kajian, kemudian kita klik OK. Kita tunggu aja. Jika sudah selesai, kemudian kita ke search kembali, kemudian cari namanya extract by mass. Input rasternya kita masukin composite SG, dan input rasternya yang kedua ini kita masukin wilayah kajian. Kita save filenya jadi SG. Kita save, lalu kita klik aja, kita tunggu loadingnya. Jika sudah selesai, kita unchecklist wilayah kajian, kemudian kita add data,
Lizenga SHP. Oke, selesai, kita pergi ke search, kemudian kita cari namanya extract multi value. Nah, kita untuk input pointnya kita masukin Lizenga, kemudian clusternya kita masukin OSG, kita klik OK, kita tunggu prosesnya. Jika selesai, di sini kita cek dulu truth table-nya minus. Jika selesai, nah kita akan masuk ke pengolahan Excel kembali. Baiklah, kita akan masuk ke pengolahan Excel yang kedua, yang dimana teman-teman drag dulu dari file Lizenga DBF dari file SAP, kemudian kita rapikan, dan ini kita ganti namanya jadi LN blue, LN green, dan LN red. Nah, selanjutnya itu kita pakai rumus sama dengan var, kemudian kita drag pahawang ini, kita enter. Nah, untuk itu sama aja. Nah, selanjutnya kita akan buat kolom baru yang dimana kita beri nama var blue, kemudian var green, dan var red. Untuk rumusnya sendiri sama dengan var, kita pakai ambil yang blue ini, kemudian enter. Sepertinya ada yang error. Kita ulang saja yang ini. Selanjutnya dengan LN, kemudian oke. Nah, lalu baru kita buat var blue, var green, var red. Untuk nilainya kita bersama dengan kemudian var kurung, ambil yang blue ini, enter. Untuk var greennya dengan var kurung, kita ambil green, red. Kemudian untuk rednya sama dengan var kurung, kita ambil nilai red. Nah, lalu di sini kita berkolom lagi yang dimana kita beri nama bed, yang var, lalu A, I, J, lalu BG, kemudian BR, kemudian GR. Lalu kita kasih rumus var buka kurung, kita masukin blue dan green. Blue, kemudian titik 2 kita masukin green, enter. Untuk nilai BR nya var sama dengan blue dan red, blue titik 2 dan red. Untuk GR nya sama var kurung green dan red, titik 2. Nilai A sendiri itu kita pakai rumus sama dengan var blue dikurang var green, dan tutup. Sebenarnya kita tutup kurung dulu ya. Dibagi kurung 2 dikali dengan var green. Oke, seperti ada kesalahan, kita ulangi aja. Oke, kesalahan dari awal sebenarnya. Sama blue kurang dengan green bagi 2 kali var green aja. Oke, ininya sama,
dengan var blue dikurang var red, kemudian dibagi 2 kali GR PR maksudnya, ini sama dengan grid dikurang dengan red, kemudian dibagi 2 dikali GR. Untuk KJ ini kita pakai rumus sama dengan, kemudian A sama dengan A1 ditambah dengan S Q arti kurang 2 kali, dan A1 lagi, kemudian pangkat 2 kurung, kemudian ditambah 1, kemudian kita tarik aja ke bawah. Oke, nilainya sudah kita dapati. Selanjutnya kita akan masuk ke ArcGIS kembali. Baiklah, setelah kita mengolah di Excel untuk Lizenga DGF-nya, kita akan kembali ke ArcGIS, dimana kita pergi ke search, kemudian kita cari raster kalkulator, kemudian kita pilih spatial analis, kaki kanan, kita pilih batch, kemudian tabelnya kita buat 3. Nah, di sini kita masukin rumus ke ln blue, kemudian dikurang dengan nilai KI dan KJ, KI atau KJ yang pertama, kemudian kita akan kalikan dengan kita kali, dan kita rumus ln lagi, lalu masukkan yang green. Nah, di sini kita buat 3 titik kurung. Kita salin nilai KI atau KJ nya di Excel tadi, dan kita masukkan kan blue dikurang nilai KI atau KJ, kemudian dikali 4 kurung rumus ln kembali, dan kita tambahkan green, dan titik kurung tambah 3. Baiklah, setelah semua nilai kita masukkan, mulai dari blue, ln green, ln blue, ln red, dan ln green dengan ln red, yang dimana nilainya sudah kita masukkan seperti yang Excel kita olah tadi. Kemudian ini kita ke kanan browser, kemudian sini kita akan save menjadi band BG, kemudian kita save band BR, kita save band BR. Nah, setelah itu kita tunggu sampai muncul. Baiklah, jika sudah muncul kita tambahkan band BR dan GR nya. Band yang BR berarti BG dan BR. Kita add, kita tunggu. Setelah ini kita akan masuk ke composite band. Kita akan cari di search. Baiklah, jika selesai, ini bandnya kita ganti dulu jadi natural color 321. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke search, kita cari yang namanya composite band. Untuk info rasternya ini kita masukin yang 3 ini, BG, BR sama GR. Kita drag aja, kemudian kita save jadi composite LZ. Kemudian environmentnya pada processing extend, sebenarnya ininya kita pilih wilayah kajian. Kemudian untuk raster analisnya masnya kita wilayah kajian, kita klik OK.
Kita tunggu pemrosesan Composer Band. Baiklah, jika selesai kita ganti jadi natural color 321. Kemudian kita ke search kembali, kemudian cari extract my mask, kita ambil data spasial, kemudian untuk input rasternya tambahin composite LZ, dan input raster ini tambahin wilayah kajian, dan kita save menjadi Pahawang LZK. Oke, kita tunggu pemrosesannya berjalan. Oke, jangan lupa kita ganti jadi natural color. Selanjutnya kita ke image analysis, Windows image analysis, kemudian ini kita kontrasnya kita lakukan penerangan, ini di angka 36, kemudian ini angka 4, ini tetap 0, dan ini 0,63. Oke, setelah itu kita akan centang semua kecuali GB ini. Setelah nantinya kita centang semua, kita akan setelah kita sisain Pahawang LZK ini sama CB aja. Selanjutnya kita pergi ke area data, kita akan cari SHP untuk kita tambahkan ke habitat bentik. Setelah itu pergi ke attribute table, kemudian kita pilih table option, dan kita pilih add field, kita sini luas, tadinya kita akan buat teks, kita oke. Kita sampai 10, kemudian kita kanan, kita patok. Lalu ini kita ganti jadi substrat. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, selanjutnya kita ganti lagi. Jadi terumbu karang. Kita tunggu. Kemudian ini kita buat jadi lamun. Oke, kita X saja. Kemudian kita akan pergi ke search, kemudian kita cari yang namanya red signature. Kemudian sini kita tambahkan Pahawang Z ini, kemudian ininya habitat, ID ini kita tambah kelas. Halo, kita save. Ini nggak boleh di spasi ya, kita save aja. Oke, kita tunggu pemrosesannya, kemudian kita akan pergi ke sini dan pilih Pahawang ini,
dan kita akan melakukan classification seperti maksimum. Kemudian berikutnya kita tambahkan habitat. Filenya kita klik OK. Setelah itu kita sisain pawang LZG ini sama CB aja. Selanjutnya kita pergi ke ada data, kita akan cari SHP untuk kita tambahkan ke habitat bentik. Kita add. Setelah itu pergi ke attribute table, kemudian kita pilih table option dan kita pilih add field. Kita sini buat kelas, tadinya kita akan buat teks. Kita OK. Lalu kita kemudian kita kanan klik kalkulator. Lalu ini kita ganti jadi substrat. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, selanjutnya kita ganti lagi. Jadi terumbu karang. Kita tunggu. Kemudian ini kita buat jadi lamun. Oke, kita X saja. Kemudian kita akan pergi ke search, kemudian kita cari yang namanya red signature. Kemudian di sini kita tambahkan pahawang Z ini, kemudian ininya habitat. ID ini kita tambah kelas. Halo, kita save. Ini nggak boleh di spasi ya, kita save aja. Oke, kita tunggu pemrosesannya. Kemudian kita akan pergi ke sini, kemudian pilih pahawang ini, dan kita akan melakukan classification seperti maksimum. Kemudian berikutnya kita tambahkan habitat.
filenya kita klik OK. Baiklah, ini sudah saya perbaiki. Ternyata ada kesalahan pada bagian open attributable. Tadi saya lupa mau menekan clear selection, sehingga yang muncul cuma satu. Jadi untuk teman-teman agar berhati-hati kembali. Dan langkahnya itu sama saja seperti tadi, cuman kesalahan saya pada saat tidak mengklik clear substation tadi. Nah, ini kita ganti substratnya. Ini kita ganti yellow aja. Kemudian terumbu karangnya kita ganti warna merah. Dan lambungnya itu warna hijau. Nah, mungkin pengolahan untuk materi penginderaan jauh dan habitat penting sudah selesai. Kita akan langsung masuk ke penglayoutan. Seperti biasa penglayoutan ini. Rectangle membuat kotak batas lah, bagi dan kita tambahkan armata angin. Selanjutnya kita tambahkan legend agenda. Ganti aja. Kita tambahin yang Afrika 10 aja. Oke. Kemudian kita tambahkan whatever. Kita ada data. Layarnya kita tambahkan. Kemudian kita makan lagi saja ya.
Oke, mungkin sekian untuk penglihatannya. Plannya sudah selesai. Itu penglihatan sudah selesai dan kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan di sini kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni habitat bentik merupakan keanekaragaman organisme seperti tumbuhan, lemon, dan terumbu karang yang tentunya harus kita jaga lewat dengan penginderaan jauh ke lautan dengan memonitoring keanekaragaman lamun dan terumbu karang ini dari jauh. Dengan adanya Sentinel-2 ini tentunya akan menghasilkan data yang akurat dan juga memiliki nilai spasial yang tinggi. Menjaga lamun dan terumbu karang, menjaga alam itu tentunya sangat diperlukan. Dan lewat penginderaan jauh itu sangat dibutuhkan dalam pemetaan habitat bentik. Nah, untuk sarannya saya praktikum yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, tapi ada baiknya para asisten dapat lebih menyebar lagi karena ada beberapa mahasiswa yang masih terkendala dengan step by step yang belum sampai dilakukan. Mungkin sekian, kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.